Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Moja Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini saya akan membedah satu produk rumahan, yaitu rice cooker penanak nasi. Untuk perlu kita ketahui bahwa penanak nasi ini setiap hari digunakan, jadi keadaannya sangat dibutuhkan sekali, apalagi oleh kaum ibu-ibu. Tetapi pada video kali ini kita akan mencoba membedah apa aja yang ada di rice cooker ini dan permasalahan-permasalahan apa yang sering terjadi. Nanti kita kupas dan kita berikan solusinya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada namanya thermal fuse. Thermal fuse itu dia berada berada di kabel ini ya, sahabat. Berada di sini dan fungsinya sendiri itu sebagai pengaman atau sikring. Thermal fuse ini kenapa dia disimpan di sini di pertama kali yang ada arus dari 220, karena bila di badannya itu tertera 157 derajat atau 220 volt 10 ampere, artinya dia tuh mampu bertahan di bawah suhu 157 derajat Celcius dan mampu mengalirkan arus di bawah 10 ampere dengan tegangan 220 volt. Maka bila thermal fuse suhunya sudah melebihi 157 volt atau 10 ampere, maka dia akan mati sendiri atau putus. Nah, disitulah fungsinya. Kenapa dia putus? Karena dia untuk menyelamatkan komponen-komponen sesudahnya. Karena ini adalah komponen yang pertama ya. Ini ada namanya thermal fuse. Jadi dengan adanya thermal fuse ini, misalkan ada kebakaran ataupun ada konsleting listrik ataupun ada kelebihan suhu dari luar dari 220, maka dia akan memutus sendiri untuk tidak merusak komponen-komponen yang lainnya. Nah, yang kedua ada namanya case heater. Case heater itu adanya di dalam sini ya, elemen pemanas atau case heater. Case heater pemanas yang akan memanaskan atau menanak nasi. Nah, kapasitasnya konsumsi dayanya sendiri dia mencapai 300 sampai 400 watt. Makanya rice cooker ini kalau kita lihat di di deskripsinya, dia itu selalu di atas 300 watt. Dan alat ini itu sulit untuk diperbaiki ya, harus diganti karena dia tertanam. Yang ketiga adalah ada namanya termostat. Termostat itu adanya di sebelah sini ya. Termostat itu adalah komponen yang terbuat dari magnet dan per, berfungsi untuk menekan lap switch. Lap switch nanti ya kita terangkan, sehingga merubah dari menanak menjadi menghangatkan. Oke, sahabat. Ini adalah termostat. Dan yang selanjutnya ada namanya lap switch. Lap switch ini adanya di sebelah sini. Dia adalah saklar yang digerakkan oleh termostat. Nah, ini termostat tadi. Saklar ini digerakkan oleh termostat tadi. Tujuannya itu untuk mengaktifkan posisi menanak dan memanas. Nanti kalau misalkan dia lagi menanak, dia akan hidup. Dan untuk memanaskan nasi dia akan mati sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada namanya termistor. Termistor itu adanya di sebelah samping ya, di sini ya. Namanya termistor, yaitu komponen pengatur suhu dari jenis resistor NTC. Resistor itu ada PTC, ada NTC. Ini memakainya NTC ya. Dan bersifat mendapatkan suhu panas atau pengatur suhu.
Dan bila nilainya resistornya akan bertambah sehingga memutuskan arus, dan ketika suhunya rendah maka nilai resistornya akan menurun dan menyalurkan arus. Ini akan berulang-ulang sehingga panas akan stabil di 70 derajat Celcius atau 80 derajat Celcius dan kembali berfungsi untuk menghangatkan. Dan itulah fungsi atau komponen-komponen yang ada di dalam rice cooker ini. Oke sahabat, ini adalah termostat dan fungsinya. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya lap switch. Lap switch itu posisinya berada di sini ya. Kelihatan? Ini adalah lap switch, yaitu saklar yang digerakkan oleh termostat yang tadi, yang tujuannya untuk mengaktifkan posisi menanak dan mematikan. Namanya juga ini switch ya. Jadi nanti kalau ininya lagi menanak, dia berada di posisi menekan lap switch. Dan kalau posisinya udah menghangatkan, dia akan menekan dan kemudian termostat ini ke atas dan menjadi menghangatkan. Yang kelima yaitu ada namanya termistor, yaitu berada di sebelah samping ya. Posisinya ada di sebelah samping sini nih, kelihatan sahabat. Termistor itu yaitu komponen pengatur suhu dari jenis resistor NTC yang bersifat mendapatkan suhu panas. Maka nilai resistannya akan bertambah sehingga memutuskan arus, dan ketika suhunya rendah maka nilai resistannya akan menurun dan mengeluarkan arus dan menyalurkan arus. Nah, oke, ini ini akan berulang-ulang sehingga panas akan stabil di 70 derajat dan 80 derajat Celcius. Itu kalau posisi 70 derajat dia lagi menghangatkan. Sementara kalau lagi menanak dia berada di 157 derajat. Oke. Itu beberapa komponen yang ada yang sangat penting di dalam rice cooker ini. Yang pertama adalah thermofuse, yang kedua case heater, yang ketiga ada thermostat, yang keempat ada lap switch, dan yang kelima termistor. Dan sebenarnya masih banyak komponen-komponen di dalam sini. Ini ada namanya sabuk pemanas. Ada sabuk pemanas yang dililitkan melingkar di bodi teflon. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa permasalahan yang ada pada menanak. Yang pertama itu nasinya itu bau atau cepat basi, menguning. Itu permasalahannya ada di mana? Pertama kita periksa, itu pasti permasalahannya ada di lap heater, yaitu pemanas yang atas. Nah, apabila lap heater ini tidak berfungsi atau putus, maka posisi embunan dari nasi itu akan mengumpul di sini dan akan kembali menjatuhkan airnya ke nasi. Nah, itu membuat nasi itu basah dan kemungkinan kalau beberapa lama itu akan bau dan akan cepat basi karena air yang menetes dari elemen yang ada di atas ini. Tetapi bila elemen top heater ini berfungsi atau panas, maka tidak akan ada air yang menempel pada elemen ini. Jadi di sini itu akan hangat terus, dan nasinya juga akan stabil kering. Nah, itu permasalahan kenapa nasi bisa bau atau cepat basi dan menguning, itu karena permasalahannya ada di top heater ini. Nah, pernah saya temui juga. Ini adalah kesalahan dari pabrik ya. Jadi si kabel ini tergencet oleh penutupnya ini. Jadi kok
bisa ya gitu kan. Ini kan padahal rice cooker baru gitu, rice cooker baru beli kita, tapi kok nasinya cepet basi, cepet bau, menguning. Ternyata pas saya cek itu kabelnya putus di sini ya sahabat, kegencet. Nah itu kurang rapinya dari pemasangan kabel ini. Yang kedua yaitu nasinya itu gimana ya, nasinya itu posisinya itu masak dan udah nyeklek turun, maksudnya itu proses pemasakan itu udah terjadi tetapi nasinya itu perak, tidak matang. Nah ini permasalahannya itu ada di termostat yang lemah atau yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi si magnet ini dia sudah naik, sudah melepaskan dayanya, padahal nasinya belum matang. Nah ini dikarenakan di sininya sangat lemah. Dan yang selanjutnya itu permasalahan itu pada ini posisinya, kok ini mati gitu, hanya tiba-tiba mati, bisa tiba-tiba mati, bisa udah mati dari sananya. Nah kita cek pada lap switch. Kita pertama cek pada lap switch. Dan jangan lupa juga kita cek pada namanya thermal fuse. Thermal fuse di sini itu kan dia seperti yang tadi saya bilang itu dia bisa mati sendiri. Pertama kita colokin, nanti kita cek thermal fuse-nya. Bila thermal fuse-nya ini mati, otomatis tidak mengalirkan listrik ke komponen-komponen selanjutnya. Nah, dan sebagai edukasi juga, ini untuk darurat ya, tapi jangan dilakukan karena ini bisa merusak komponen selanjutnya. Bila thermal fuse ini putus atau tidak berfungsi, kita bisa melepasnya, membuangnya dan bisa melangsungkannya ke sini, ditempelin ya. Tapi itu sangat beresiko karena pabrik itu tidak sembarangan memasang thermal fuse kalau tidak ada fungsinya. Sekali lagi, fungsinya thermal fuse itu untuk menyelamatkan komponen selanjutnya. Jadi bila terjadi konsleting atau mati lampu atau daya yang berlebihan, dia akan mati sendiri dan komponen-komponen selanjutnya selamat. Nah itu pertama yang kita cek ketika rice cooker ini mati, yaitu thermal fuse apakah berfungsi atau tidak. Yang kedua yang kita periksa itu yaitu lap switch. Lap switch di sini ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak, dan kita bisa membukanya ya. Nah pernah kejadian juga lap switch ini saya buka karena rice cooker ini mati. Ternyata di dalamnya itu dijadikan sarang semut kecil-kecil yang merah itu. Nah, kenapa dijadikan sarang semut? Karena di sini itu ada hangat gitu kan, dan ada ruangan di dalamnya itu. Jadi mereka itu mengendus adanya di sini hangat gitu kan. Nah, di situ juga kita perlu perawatan yang bersih dan yang baik untuk alat ini, karena kalau alat ini selalu bersih atau selalu tidak jorok kita makainya, semut-semut ini tidak akan masuk ke dalam sini, apalagi sampai masuk ke lap switch ini. Pernah saya buka, ternyata di dalamnya itu semut yang banyak, sehingga elemen tembaganya itu terhalang oleh semut. Nah itu yang menjadikan listriknya mati atau rice cooker ini mati. Yang keduanya itu yaitu tadi thermal fuse. Yang selanjutnya yaitu ada thermistor. Thermistor ininya tidak berfungsi dan itu bisa juga menjadikan alat ini mati. Yang keempat, nasinya itu tidak bisa matang. Posisinya itu tidak bisa matang. Kenapa tidak bisa matang? Ini karena fungsi dari alat-alat ini atau dari termostat ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi setelah sekian lama kita memasak dan ini udah turun, tetapi nasi tidak bisa matang. Nah di sini ada permasalahannya. Nah yang selanjutnya, yang terakhir itu kenapa kok nasi bisa kering gitu kan, bisa gosong, seolah-olah kelebihan daya panasnya gitu kan. Nah, di sini
kita bisa lihat di pemanas samping atau sabuk pemanasnya. Ini posisinya berada di sini nih. Dan ini juga bisa kita atasi permasalahannya dengan kita memindahkan alat ini agak geser ke atas ya. Contoh seperti ini. Kita ini tahu dari pabrik itu kan, pabrik juga tidak selamanya tepat gitu kan, atau teknis itu tidak selamanya tepat memasangnya. Ini berada posisinya di paling bawah sini. Nah, dan itu bisa menjadikan nasi itu kering atau gosong. Nah, saya pernah satu ketika saya pindahin ke tengah. Si sabuk pemanasnya itu saya pindahin ke tengah-tengah sini. Dan itu alhamdulillah nasinya mateng dengan sempurna. Oke, itu aja beberapa produk knowledge dari rice cooker ini, dan permasalahan-permasalahan yang dialami di setiap harinya. Dan kita kalau misalkan menemukan alat ini mati, jangan buru-buru kita buang, sayang-sayang gitu kan. Mendingan kita cek dulu, periksa dulu. Mudah-mudahan dengan melihat video ini kita bisa memperbaikinya sendiri gitu kan. Dan apa namanya, kalau misalkan kita tidak punya alat-alatnya, bawa aja ke teknisi, jangan langsung dibuang. Soalnya saya melihat beberapa kasus itu kita temukan di tempat sampah. Ternyata pas saya periksa, saya ini permasalahan ternyata sepele. Kadangan thermal fuse-nya yang mati, kadangan cuma ininya dimasukin semut, dan itu bisa kembali kita pakai. Sayang-sayang lumayan kita buat menghemat ratusan ribu ya untuk kembali membeli alat ini. Oke sahabat, demikian video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Kalau ada kekurangan mohon maaf, karena ini juga kita juga sebagai manusia biasa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Moja Channel untuk kemajuan channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.